Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita atas rahmat dan hidayahnya hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 3 Ponorogo. Selamat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan Ibu Bapak Guru SMA 3 Negeri Ponorogo, kemudian Bu Anis, Bu Titik selaku pengajar praktek dari CGP, kemudian CGP atau calon guru penggerak Ibu Wahyu Ria, kemudian Ibu Neng, Ibu Aning, kemudian Ibu Ria. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama nanti pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dilanjut dengan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, kemudian selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Ponorogo, kami nanti di sini selaku pengajar praktek, kami hanya sebagai moderator. Selanjutnya nanti akan dipimpin diskusinya oleh Bu Aneng atau Bu Aneng bersama Bu Wahyu dan Bu Rian. Begitu untuk selanjutnya akan segera kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Namun sebelumnya marilah kita baca dengan bacaan Al-Fatihah agar diskusi hari ini berjalan lancar dan membuahkan hasil yang maksimal bermanfaat untuk kemajuan SMA Negeri 3 Ponorogo. Kita mulai Al-Fatihah, mulai. Assalamualaikum. Selanjutnya kepada Ibu Aneng, Bu Wahyu, Bu Rian, kami persilakan untuk memimpin diskusi pagi hari ini. Kemudian yang kedua kalinya yaitu adalah untuk agenda menego. Jadi kita berharap nanti akan merupakan sebuah kegiatan yang selalu berbagi ilmu untuk membangun paradigma baru. Kan untuk merubah paradigma baru mereka membutuhkan sesuatu yang proses. Jadi lebih lama mengubah sebuah paradigma dibandingkan mengubah konteks fisik. Kalau fisik itu biasanya kita langsung instan sakit mengatakan. Nah kemudian alhamdulillah untuk Mbak Wahyu, Mbak Rian, sama Mbak Aning, ini kebetulan beberapa teman kami yang istilahnya adalah mempunyai visi yang sangat progresif Ibu. Jadi biasanya pun kita selalu bekerja sama dalam sebuah tim, itu dari pagi, kadang-kadang tersonten, kadang-kadang sampai malam mengatakan. Jadi seperti Mbak Rian, Bu Aneng, Mbak Wahyu. Jadi kalau pulang sore, apakah mengerjakan di program sekolah atau yang mungkin ada tugas-tugas yang lain, itu sudah merupakan hal yang alhamdulillah ada temannya. Kami itu ada temannya. Kemudian kebetulan di sini juga mantan Mas Andi, itu adalah memang saking mandiin pulang pagi. Jadi kadang sampai malam pekatan.
Jadi istilahnya nanti kita selalu berharap untuk sharing ilmu ini pun dari rekan-rekan CGP dalam rangka membangun SMA Negeri 3 semakin maju dan semakin bisa dan menebar kebaikan. Mungkin itu aja dari kami. Yang pangapunten ingkang kathah, segala kekurangan pada diri kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Arianto tadi. Tadi kita belum berkenalan, tapi saya sudah bisa membaca Pak tadi. Terima kasih banyak Bapak Arianto atas sambutannya dan luar biasa sudah disampaikan tadi oleh Bapak bahwa di sini itu bukan hal yang baru lagi dan tipe-tipe gurunya adalah guru pembelajar semuanya. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin bukan hal baru tentang apa itu guru penggerak dan sekolah penggerak. Alhamdulillah. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bu Aneng atau Bu Rian atau Bu Wahyu untuk memimpin diskusi ini. Semoga dengan tujuan diskusi hari ini, tujuan diskusi kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tujuan diskusi kita seperti itu. Silakan kepada Bu Wahyu, Bu Rian, dan Bu Aneng untuk memimpin diskusi kali ini. Selanjutnya kami serahkan waktu dan tempat kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ibu-ibu PP, teman-teman seperjuangan CGP, Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk membantu kegiatan ini. Hari ini kita akan diskusi bersama. Ini adalah terkait dengan tugas di modul 1.3. Semoga nanti apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang belum mendaftar CGP, mereka untuk mendaftar. Nah, hari ini Bapak Ibu yang akan kita diskusikan adalah terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Oke. Sebelum kita berdiskusi terkait dengan visi SMA 3 Ponorogo, Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar Bapak Ibu. Coba dicek. Soalnya adalah ada berapa gambar wajah Bapak Ibu? Oke. Kita beri waktu berapa jam? Banyak. Wahyu. Oke, sebelum kita tampilkan mungkin ada yang menemukan jawabannya? Minimal 8. Minimal berapa? 8. Oke, minimal 8. Berarti belum pasti Pak jawabannya. Oke. Pak Adi berapa? 8. Oke, Pak Adi? Oke, Bu Siwa Yuni? Oke. Pak Wahid? 8. Pak Iwan? 8. Oke. Mbak Francisca? 8. Mbak Rofi? 7. Oke. Yang di belakang? 7. Oke. Daripada penasaran, oke, kita klik slide selanjutnya. Oke. Seberapa fokus Anda berwajah yang Bapak Ibu temukan? Jawabannya adalah kita setel musik, deng deng deng. Oke, inilah Bapak Ibu, jawabannya ada berapa? 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Slide selanjutnya. Oke. Bagaimana gambaran murid masa depan Bapak Ibu? Bagaimana cita-cita kita terhadap murid masa depan? Klik lagi. Nah, Bapak Ibu untuk memudahkan kita dalam menentukan visi, maka paling tidak itu kita punya apa ya? Punya kalimat pemantik ya, tadi bisa menambah, bisa menumbuhkan dalam diri kita apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin dicapai oleh anak-anak. Dalam skala yang besar adalah visi sekolah. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu nanti langsung bisa diakses, gitu ya, langsung diakses pada alamat https://id/lagi kalimat _rumah. Nah, oke, nanti di mana di scan? Bisa? Silakan share bentuknya untuk mengisi. Dari jarak. Bisa? Sudah bisa masuk Bapak Ibu? Oke, Pak Ari aman? Belum masuk? Oh, alamatnya. Oke. Mungkin iya bisa aja. Iya, oke. Jadi aja, kalau bisa di Japri aja. Iya, kalau kan nggak semua orang gitu. Mbak Raffi aman? Ya bisa. Mbak Fran? Bisa? Oke. Nah, Pak Iwan? Sudah bisa masuk? Belum? Aksesnya belum dibuka ternyata Bapak Ibu. Sudah. Oke. Ini adalah pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kira-kira apa yang ingin kita inginkan? Apa yang ingin kita capai terkait dengan sekolah? Nah, karena sekolah subjeknya visi itu adalah peserta didik, maka paling tidak yang kita sasar adalah peserta didik, bukan kita sebagai seorang guru, tapi murid. Sehingga dalam visi itu terdapat peserta didik. Nah, untuk memberikan, maka yang memudahkan adalah kita menulis atau mengajukan pertanyaan pemantik terkait dengan apa yang ingin kita dapatkan dalam sebuah visi. Kita memimpikan murid-murid yang, nah, tidak. Bapak Ibu bisa untuk berekspresi, berimajinasi, kira-kira kita memberikan murid-murid yang bagaimana dan bagaimana. Kita percaya bahwa murid adalah titik. Di sekolah kita mengutamakan titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jawaban bisa dieksplor, diimajinasikan. Ini berarti jawabannya belum masuk. Oh, sudah. Oke. Terima kasih, sudah ada 2. Oke, ayo, go. Oke. Cuma sayangnya yang ngisi akunnya tidak bisa di, ya. Siapa yang ngisi nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Ini kita bukan murid-murid yang aktif saja. Oke. Silahkan Bapak Ibu.
Kita mempunyai murid yang kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa cinta untuk murid, karena visi itu sebenarnya untuk murid, bukan untuk kita sebagai seorang guru. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan. Ada kalimat terumpang. Baru 3. Oke. Internet aman, lancar jaya? Aman? Butuh bantuan Pak Ahli? Mbak ya? Gimana Pak? Bisa masuk? Belum? Nggak bisa. Belum ada yang menginjak di pertanyaan nomor 4. Oke. Berkejar-kejaran untuk mengetik. Berkejar-kejaran untuk mengetik. Oke. Perlu musik? Oke. Ada request musiknya? Pasti bisa. Nah ini saya nggak bisa nyanyi. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini ku bertahan. Kita tungguin Bapak Ibu ya, sambil semuanya bisa melengkapi. Oke. Beri semangat pada jiwa, beri kicauan menuju hidupku ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Apa? Pernah bisa? Pasti bisa. Sabar Ibu Ibu, nanti kita diskusi bersama-sama. Sudah sampai pertanyaan 5 dan juga 6, tinggal sedikit lagi.
Udah melaporkan pada yang berwajib. Oke, laporan. Laporan. Tadi kan. Mati. Oke, nggak ada rotan akan menjadi bisa kita lanjutkan. Terima kasih, tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti saya akan dibahas mengenai berikutnya terkait dengan jawaban masing-masing semua. Untuk selanjutnya kami serahkan pada Bu Rino. Mohon Bu Rino. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena kondisi sudah mati lampu, kemudian mati lampu lokal gitu ya. Ini fenomena yang terjadi di SMA 3. Ya. Oke, kita akan membahas terkait dengan kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu isi tadi di link Google Doc yang telah dibagikan. Saya akan membacakan, alhamdulillah. Saya akan membacakan dari hasil Bapak Ibu telah mengisi tadi. Oke, di kolom pertama ada pertanyaan. Kita memimpikan murid-murid yang iya, itu kreatif. Yang kreatif ya Bu ya. Udah. Jangan nunggu. Ya, Sudah. Oke. Kemudian pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Saya ingin tahu jawabannya dari Bu Francisca. Mengisi yang mana Ibu? Yang dua dari bawah. Bisa dibacakan Ibu? Enggak tahu. Ya ini juga masih proses kita. Kalau pertama Aktif? Bukan teman. Kita memberikan murid-murid yang pantang menyerah, santun dan berilmu. Pantang menyerah, santun dan oh iya, sudah masuk. Baik, Bapak Ibu, saya bacakan hasil dari kita mengisi tadi ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Jawaban dari Bapak Ibu ada pintar, rendah hati, suka menolong. Ini seperti rela menolong dan tabah gitu. Rajin, terampil dan gembira ya. Ya, iya Ibu Pramuka. Ibu masih ingat, alhamdulillah ya. Ya, selanjutnya ada kita memimpikan murid yang beradab dan berilmu, luar biasa. Kita memimpikan murid yang cerdas. Satu kata ini beragam makna ya. Cerdas itu banyak sekali maknanya. Kemudian ada cerdas, santun dan kreatif. Ada Bapak Ibu yang memimpikan murid yang santun, berkarakter dan berakhlak. Kemudian ada Bapak Ibu yang memimpikan murid yang aktif, santun dan cerdas. Ada lagi jawaban memimpikan murid yang santun, kreatif dan cerdas. Kemudian ini jadi tahu saya ini jawabannya Ibu Francisca ini. Pantang menyerah, santun dan berilmu. Alhamdulillah. Kemudian ada yang terakhir memimpikan murid yang cerdas dan aktif. Ya, itu impian dari Bapak Ibu semua. Dari kalimat-kalimat ini bisa kita simpulkan dari beberapa Bapak Ibu, kata yang sering muncul adalah kata
Kemudian cerdas. Ibu bisa ditulis Ibu. Santun, cerdas, kreatif. kreatif. Oke. Nah, oke. Selanjutnya ada santun, tapi santun, cerdas, dan kreatif. Oke, berarti itu kebanyakan dari kita itu menginginkan siswa yang seperti itu. Apakah sudah sesuai dengan yang kita impikan semuanya di kelas? Pasti Bapak Ibu semuanya memimpikan murid yang positif semuanya, positive vibes ya Bapak Ibu. Vibes, ya, bahasa Inggrisnya. Vibes, oke, Miss, terima kasih, thank you. Oke, selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah calon penerus bangsa, aset negara dan bangsa, generasi penerus bangsa. Nah ini calon pemimpin di masa depan, Kemudian ada titipan Tuhan yang sangat berharga, luar biasa ini. Kita percaya bahwa murid itu adalah aset bangsa. Kita percaya bahwa murid itu ciptaan Tuhan yang memiliki akal pikiran. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah individu yang baik. Ini luar biasa gurunya ya. Semuanya dia percaya bahwa murid itu semuanya baik ya Bu. Memang sangat benar, kita harus positive thinking ya Bu. Kemudian yang terakhir, kita percaya bahwa murid itu calon penerus bangsa. Oke, dari sini Bapak Ibu. Dari sini, kata yang sering muncul apa Pak Iwan? Calon penerus bangsa. Calon penerus bangsa. Calonnya Pak Iwan atau bukan ini ya? Karena itu tadi lihat saya. Oh iya, Pak Iwan. Iya, calon penerus bangsa. Menurut Pak Ardi, setujukah dengan pendapatnya Pak Iwan? Setuju. Kenapa Pak Iwan? Ya, di samping kalau pilihan saya tadi itu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki akal pikiran. Ya. Tujuan murid untuk bersekolah itu mengasah akal pikiran supaya menjadi penerus bangsa. Oke, tepuk tangan buat Pak Ibu, kita senang ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, saya pengen tahu individu yang baik ini. Kak Siska, Mbak Ibu Siska, maaf, Miss Siska. Bisa dijelaskan, Miss? Oke. Iya, biar kedengaran. Jadi menurut saya, kenapa Bapak saya nulis bahwa setiap murid adalah individu yang baik, karena sejatinya setiap manusia dilahirkan suci tanpa dosa. Nah, berarti ketika kita menemukan seorang siswa yang agak trouble, pasti ada alasan di balik itu. Jadi sebenarnya semuanya baik. Oke, terima kasih Siska. Hal yang disampaikan Miss Siska tadi sebenarnya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara saat kita mempelajari modul 1.1 nih, Ibu-ibu. Jadi setiap siswa itu terlahirkan dengan garis yang sama. Nah, garis sama. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garisnya. Mau dibawa kemana garis ini? Mau digambar bunga, mau digambar bintang-bintang, ataupun mau digambar balon misalnya. Kita tugasnya adalah menebalkan garis-garis itu. Jadi siswa itu kodratnya ada sendiri. Selanjutnya yang ketiga, kolom ketiga. Di sekolah kita mengutamakan ada jawaban pelayanan, kebersamaan, kekompakan, kesopanan, kedisiplinan, kebahagiaan dan kekeluargaan, ada adab dan santun, ada sopan dan santun, kemudian bawahnya ada pengembangan karakter siswa, dan di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan kejujuran. Luar biasa. Di sini yang perlu kita bahas. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, kekompakan, kesopanan
kesopanan ini bisa kita jadikan satu nih. Bahwa di sekolah kita itu mengutamakan pelayanan, kemudian koma, ada lagi kebersamaan, bersama sama kompak ini sama enggak? Yang sama bentuk kompak. Yang sama belum tentu kompak, betul Bu Yuni. Kira-kira kata yang apa sama Bu Yuni? Dua-duanya. Oke, siap, kita masukkan dua-duanya deh. Kebersamaan dan kekompakan, ada kesopanan, ada kedisiplinan, ada kebahagiaan dan kekeluargaan, dan seterusnya. Itu bisa kita masukkan ke dalam jawaban yang ketiga. Selanjutnya kolom yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jawabannya sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Selanjutnya di sekolah kita memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya tempat untuk menuntut ilmu. Tugas utama seorang siswa adalah belajar, memiliki karakter itu penting, berkarakter dan santun cermin pendidikan. Sekolah merupakan wadah mereka untuk berkembang. Dan yang terakhir, pendidikan itu penting sekali. Oke, untuk murid kita sadar betul bahwa ini adalah yang disadari, yang kita harapkan disadari oleh para murid ya. Jadi seorang murid yang positif itu akan menyadari bahwa mereka itu datang ke sekolah tujuannya untuk belajar, sehingga sekolah itu tempatnya kita menuntut ilmu dan belajar. Oke, selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk satu, mendidik siswa menjadi manusia yang berilmu dan berintak, menjadikan sekolah sebagai agen perubahan, dapat mewujudkan cita-cita, kemudian berkolaborasi bersama, saling mendukung, bersama bisa mewujudkan cita-cita, bersama-sama membentuk lingkungan belajar yang sehat, terus berusaha memajukan sekolah demi kemajuan bangsa. Oke, kita warga di sekolah ini yakin untuk, jadi ini kita tadi ada kata-kata bersama-sama, berkasali. Itu artinya apa? Kalau kita sendiri, namanya bersama tidak? Bukan. Kalau sendiri namanya apa? Sendiri, jomblo kata Bu Sisa. Oh, kata Bu Novi yang jomblo, jangan Bu Novi. Bu Novi kan pengantin baru kok kayak jomblo. Ya, kalau bersama-sama berarti kalau satu orang saja namanya tidak bersama. Berarti dalam mewujudkan cita-cita sekolah kita perlu adanya kolaborasi, betul? Pak Iwan mau berkolaborasi dengan saya? Oh, sangat mau, alhamdulillah. Apa juga Pak Iwan? Oke, ya. Selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai tujuan diperlukan usaha dan kerjasama yang baik. Semua cita-cita sekolah bisa tercapai jika dikerjakan bersama. Semua orang memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk menuju kesuksesan. Visi sekolah harus menjadi pedoman semua warga sekolah. Disiplin kunci sukses. Dan yang terakhir, pendidikan adalah salah satu jalan menuju kesuksesan. Oke. Ya, jadi ini sudah muncul ya Bu, kata-kata ada. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ada cita-cita, ada visi. Nah, dari tadi kok kita ngomongin visi ya. Visi itu menurut Pak Wakil, visi itu apa sih Pak Wakil? Visi itu adalah suatu tujuan yang akan kita tujuan bersama, mungkin yang akan kita capai untuk kedepannya. Oke, tujuan bersama yang akan kita capai ke depan. Tepuk tangan untuk jawabannya Pak Wakil dong. Guru BK kami yang sangat ganteng ini Bu.
ada tujuan bersama. Ya, kalau tujuan bersama itu berarti kan butuh dukungan dari seluruh warga sekolah. Ada visi, ada cita-cita sekolah. Nah, di sini sudah muncul. Jadi kita sadar bahwa kita bersekolah itu ada tujuan yang ingin kita capai. Kita sebagai pendidik sadar betul bahwa tujuan kita apa untuk di sekolah. Oke, bisa dilanjutkan slide. Sekarang Bapak Ibu, setelah tadi kita sudah membahas kalimat tumpang, di sini ada visi SMA Negeri 3 Ponorogo. Bu Yuni, bisa minta tolong dibacakan ini visi SMA Negeri 3 Ponorogo. Visi SMA Negeri 3 Ponorogo menjadi lembaga pendidikan yang mewujudkan peserta didik sebagai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini visi sekolah kita yang terbaru tahun 2022. Kita menggunakan visi ini karena kita sebagai sekolah penggerak. Jadi kita sudah muncul kata profil pelajar Pancasila. Di sini apa itu profil pelajar Pancasila? Di sini ada 6 karakter yang akan kita wujudkan, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi keenam profil pelajar Pancasila ini telah masuk ke dalam visi sekolah kita. Nah sekarang, ya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kira-kira, bukan kira-kira ya, menurut pendapat Bapak Ibu sudah selaras belum dengan cita-cita tadi yang kita diskusikan di kalimat tumpang tadi? Menurut Bapak Ali? Oke, jadi kalau saya pribadi ya, jadi kalau dari satu rangkuman visi itu kan sesuatu yang bersifat global, tujuan akhir, kemudian dijabarkan lewat misi, kemudian dijabarkan lagi adalah tujuan jangka panjang, jangka menengah, kemudian jangka pendek. Jadi kalau menurut saya pribadi, insya Allah antara visi sekolah dengan harapan kita terhadap murid, insya Allah sudah selaras. Apalagi kalau kita kaitkan dengan konteks pada kurikulum Merdeka, di mana semua satuan pendidikan mulai dari PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, SMK wajib, yaitu adalah melakukan pembelajaran kurikuler, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Oke, Pak Tursun, Pak Rian. Oke, terima kasih Pak Ali. Oke. Jadi apa kita sepakat nggak ya Bapak Ibu bahwa visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita? Bagaimana Pak Nadir? Begini, saya kira ngarang apa ini? Iya. Bisa dilihat mungkin untuk yang profil pelajar Pancasilanya bisa ditulis lebih panjang gitu menurut saya, karena banyak yang belum tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja. Siap, ya, di dalam kurun menunggu. Ya. Saya lebih mudah diterima untuk wali murid mungkin. Oke, terima kasih Pak Nadir. Ada saran dari Pak Nadir bahwa visi kita dijabarkan Bapak Ibu untuk yang profil pelajar Pancasila, karena tidak semua orang tahu apa itu profil pelajar Pancasila, apalagi wali murid. Oke, semangat ya, berarti kita sudah selaras dengan cita-cita yang ingin kita capai. Dalam visi kita sudah selaras. Oke, terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Wahyunia. Saya persilakan.
Terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya, di sini sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Jadi tadi sebelumnya sudah ditanyakan apakah selaras dengan aktivitas siswa itu selaras dengan visi dan misi sekolah. Visi sekolah kita sepakati tadi sudah selaras. Nah, di sini sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah itu seperti apa yang mungkin sudah dilakukan siswa-siswa yang terwujud setiap harinya seperti itu. Mungkin di sini Bapak Ibu guru bisa mengakses SID sikap perilaku atau QR kode. Nah, di sini ini sebagai contoh ya Bapak Ibu untuk perilaku atau sikap. Untuk nomor 1 misalkan pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Tadi untuk profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis dan kreatif. Nah, di sini mungkin dari dimensi-dimensi atau istilahnya profil pelajar Pancasila tersebut itu sudah merupakan istilahnya apa ya, yang bisa mendukung aktivitas untuk memunculkan karakter tersebut. Misalkan di sini untuk pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan dan santun itu termasuk karakter yang mana Bapak Ibu? Oh, langsung saja. Berarti nanti langsung ya. Untuk yang pertama pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Pak Ardi, mungkin ini termasuk karakter yang mana? Beriman dan bertakwa. Berhak. Jadi masuk ke dimensi yang berakhlak ya, berakhlak mulia. Karena berakhlak mulia di sini tidak hanya yang istilahnya baik kepada agamanya, tapi terhadap Tuhan juga ya, terhadap masyarakat atau sesama seperti itu. Ya, berarti berakhlak mulia Brian untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua, seluruh warga sekolah berpartisipasi dalam HUT sekolah. Bu Novi mungkin untuk yang kedua, sikap dan perilaku itu bisa masuk kemana? Karena kita kemarin kan sudah melaksanakan HUT sekolah ya. Nah, itu masuk ke karakter mana? Menurut saya itu termasuk dalam bergotong royong. Selain itu bisa bergotong royong, ada tambahan? Bu Yuni, mungkin ada tambahan untuk yang nomor 2, seluruh warga sekolah berpartisipasi dalam HUT sekolah. Terima kasih. Tadi Mbak Novi ya, gotong royong. Terus kemudian ada juga kreatif. Misalnya bisa kita lihat pada saat kita mengadakan Semangat Karnival, itu betapa kreatifnya yang dilakukan anak-anak. Ada 2. Lanjut untuk yang nomor 3, mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Setiap hari kita lakukan Bapak Ibu, mulai jam pertama, di jam pertama dan jam terakhir. Pak Iwan masuk ke karakter mana? Kalau saya ini agak sedikit bisa sedikit dan misalnya. Nah, beriman, bertakwa, beriman, berakhlak. Nah, beriman, bertakwa dan berakhlak. Maaf kalau sudah kelihatan. Baik, lanjut ke nomor 4. Siswa aktif dalam diskusi. Bu Siska, mungkin bisa. Siswa aktif dalam diskusi menurut saya bernalar kritis guys. Baik, lanjut kita ke saling menghormati dengan keberagaman suku, budaya dan agama. Kalau mungkin suku ya berkebinekaan global ya. Kalau di SMA 3 itu yang paling terlihat apa?
sama ya. Untuk suku kelihatannya ada juga suku Cina. Iya. Oh, dia bawa ya. Terus suku Vietnam itu masuk suku apa? Ada kan? Salah satu siswa kita. Iya, ada. Dari itu Vietnam. Tapi untuk sukunya itu Jawa, rasnya mungkin ya, rasnya keturunan ras Vietnam bapaknya. Dari Bali juga ada. Oh iya, dari Bali, agama dan juga sukunya Pak, karena namanya juga tercermin ya. IGA. I Gusti Ageng Ayu. Mandiri. Oh iya. Jadi berkebinekaan global dan mereka juga tidak merasa istilahnya menjadi kaum minoritas atau siswa minoritas seperti itu. Lanjutkan, siswa mengerjakan proyek tugas dengan menggunakan aplikasi IT. Pak Najib, mungkin ini salah satu PDTI dari SMA Negeri 3 Ponorogo untuk nomor siswa mengerjakan proyek tugas dengan menggunakan aplikasi IT. Bisa masuk ke kreatif. Kalau mandiri itu bagaimana? Mandiri bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Oh, kalau bisa Kita diskusikan. bisa lebih dari satu, yang jelas di bernalar kritis masuk dan mandiri. Untuk nomor 7, siswa memilih pengurus kelas dengan musyawarah. Begini. Pak Wahid mungkin masuk ke Bisa Pengurus kelas. Mandiri itu. Tanpa tanda. Bisa. sudah? Ya. Mandiri tidak ya berarti. Lanjut untuk nomor 8. Kita isi sampai nomor 10 atau cukup Bapak Ibu? Diisi ya. Untuk nomor 8, sikap perilaku. Apa ya Bapak Ibu? Yang sikap-sikap positif yang muncul yang ada di lingkungan sekolah gitu Ibu. Bersosialisasi antara Ya, ini bersosialisasi dengan lingkungan sekitar sekolah itu atau bersosialisasi ya, melaksanakan kegiatan sosial. Kemarin kita juga sudah pernah ya Ibu, setelah libur Lebaran, ya korban libur Lebaran setelah pasca Lebaran Idul Fitri itu kita keliling ke tetangga. Lalu korban juga Ibu zakat. Lalu kemarin ada pas HUT itu tetangga juga diundang untuk hadir di wayangan, jadi melibatkan Mas Bu Anissa agak jauh. oh alhamdulillah. Bu Anissa minta undangan ya Bu. Thanks ya Bu. Spesial. Nanti buka Bu Titi dan Bu Anissa. Ini masuk di mana? Lanjut, masuk di mananya dulu gini untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar sekolah. Berakhlak. Bisa berakhlak, bisa karena berakhlak dengan sesama. Gotong royong, bisa. Sudah. Lanjut ke nomor 9. Ada tambahan lagi, sikap positif atau perilaku yang mencerminkan profil belajar Pancasila yang sudah menjadi kebiasaan atau
sudah sering dilakukan oleh warga SMA Negeri 3 Ponorogo? Jumat bersih Burian, ya itu termasuk berakhlak mulia terhadap lingkungan. Dan Jumat berkah juga. Kalau Jumat berkah, Jumat bersih dulu. Oke, Jumat bersih dulu. Itu berakhlak mulia terhadap lingkungan. Kemudian juga sudah ya 10 atau itu saja? Record Bu. Sudah disepakati. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu atau cukup dan sudah disepakati, sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kak Zia juga Burian. Kalau ada yang ada orang tua atau apa yang beda Ya, kegiatan Jumat berkah ya, Jumat berkah akhlak. Ya, itu nomor 11. Berakhlak. Ya, lalu nomor 11 itu takziah apa? Infak, sedekah, infak takziah apa ya? keren melakukan takziah dan penggalangan dana. Ya, penggalangan dana untuk hukum bukan. Penggalangan dana, iya itu bisa, sudah masuk ya. masuk apa aja? Berakhlak mulia, gotong royong, sudah. Tali asih purna juga 12 bulan. Tali asih terhadap purna tugas. Asih. Kalau dari kebiasaan siswa Ibu mungkin ada melaksanakan piket harian di kelas. Melaksanakan piket harian di kelas bisa ya? Masuk ke gotong royong, mandiri juga, diskusi dengan teman sekelas saat kegiatan pembelajaran, itu juga bisa masuk ke kreatif, bisa, Bapak Ibu. Lalu berpikir kritis, bernalar kritisnya bisa, diskusi juga bisa, Pak Nadif kemarin itu menggunakan problem based learning ya waktu pembelajaran itu bisa ya Pak ya, di kelas memunculkan bernalar kritis dengan problem based learning, bisa. Apa lagi? Oh, digenapi 15 ditanya Burian. Berkebinekaan global mungkin kemarin ya waktu HUT itu Burian, itu kan ada Bu, karnaval ya, karnival itu berbagai suku juga kan kemarin, ada suku ya, kegiatan HUT lagi tadi. juga bisa lah. Karena bisa. Mungkin kalau ditulis semua akan sampai besok Bapak Ibu. Baik, cukup 15, cekap ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mungkin untuk Bu Ani untuk prakarsa perubahan.
Masih tetap semangat ya Bapak Ibu? Bapak Ibu, yuk kita tunjukkan pada PP kita bahwa kita itu punya surga. Oke? Siapa kita? Semoga. Tepuk tangannya mana? Oke, Bapak Ibu, ini kami mencoba ya, saya mencoba untuk melakukan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan di sini saya mengambil apa ya istilahnya judul menumbuhkan budaya literasi melalui pembelajaran di kelas agar murid berwawasan global. Ini saya masukkan dalam dimensi bernalar kritis profil pelajar Pancasila. Langkah yang diambil adalah satu, memotivasi dan mengajak. Fenomena yang aneh. Dilanjutkan di bawah Ibu ya? Oke. Yang pertama adalah memotivasi dan mengajak murid tentang pentingnya kesadaran berliterasi. Kedua, membuat desain pembelajaran yang lebih mengedepankan kemampuan berliterasi. Ketiga, memotivasi dan mendampingi murid dalam berliterasi dan memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan hasil literasinya di depan kelas. Terakhir adalah menyiapkan penilaian untuk menguji tingkat literasi murid. Nah, kolaborasi yang dilakukan adalah kalian bangun sendiri gitu. Kolaborasi yang perlu dilakukan supaya prakarsa perubahan tersebut berhasil adalah saja kita tidak bisa sendiri, tapi kita berkolaborasi. Kolaborasi dengan Bapak Ibu, dengan anak-anak, dengan stakeholder dan warga semuanya. Itu memotivasi dan mengajak seluruh warga sekolah memberikan literasi. Nah, sebenarnya ini akan kami tampilkan Bapak Ibu. Mengapa saya itu memilih prakarsa perubahan berliterasi? Karena kita tahu bahwa literasi ini bukan hanya kemampuan untuk kita membaca, tapi juga ada kemampuan untuk menulis, menghitung, membaca keadaan, itu juga termasuk kemampuan berliterasi. Bisa selanjutnya sebenarnya sudah saya berikan contoh juga terkait kami juga bisa untuk di kelas menerapkan apa yang sedikit-sedikit yang kami pelajari di modul. Contoh saja adalah terkait dengan kebetulan saya mengajar di kelas 3 terkait dengan KD terkait dengan pernikahan. Anak-anak saya coba bahwa kita tahu bahwa guru di dalam itu tidak hanya mereka menyampaikan saja, tetapi bagaimanakah kita di dalam kelas itu lebih banyak, bagaimanakah murid itu mendapatkan pengalaman jauh lebih banyak daripada diri sendiri seorang guru. Jadi meminimalisir ceramah, tapi anak-anak yang lebih banyak untuk action. Nah, di KD ini saya suka aja dengan kertas yang kecil-kecil. Di itu karena saya kadang-kadang juga di dalam di masjid, kadang juga di dalam kelas. Kalau pagi saya ngajar di masjid karena biar anak juga terbiasa untuk sholat duha berjamaah. Karena kita harus sekali juga untuk membiasakan sholat duha. Nah, di dalam sticky note di awal itu saya berikan kalimat pemancing karena pemancing itu intinya adalah gini. Soleh dan solehah tahu terkait dengan pernikahan seperti itu. Tahu Bu, kalian tahu pernikahan pernah kalian pernah mendengar orang yang menikah? Pernah Bu? Kalian sudah pernah melihat orang yang menikah? Pernah Bu? Nah, coba sekarang anak-anak kalian tulis di lembaran kecil, kertas kecil-kecil. Pertanyaannya adalah, silahkan kalian menulis makna pernikahan versi kalian sendiri. Dari siapa? Literasinya boleh dari orang tua kalian, literasinya boleh dari tetangga kalian, literasinya boleh dari teman kalian sudah menikah, kalian boleh dari tetangga kalian yang sejatinya bahwa kalian belum pernah menikah, tapi dipaksa untuk
positive meaning pernikahan sekali. Mereka berpikir kritis sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dilanjut ya. Nah, setelah itu ketika mereka sudah menulis, mereka sudah menulis dengan versi mereka, dan itu tentu saja saya tidak ini jawaban benar atau salah tidak, tapi saya kepengen bahwa anak itu betul-betul menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka amati terkait dengan apa itu pernikahan. Dalam pembelajaran itu saya pengen bahwa jika ada sesuatu yang salah itu kita luruskan. Sesuatu yang salah itu jawabannya adalah begini, saya berusaha untuk tidak memberikan nama di dalam psikinol. Jadi anak-anak tidak merasa beban. Jadi nama tidak usah nona tidak usah dikasih nama. Nah terus jawaban ditempel-tempel. Saya berikan kesempatan untuk siapa yang mau membantu saya membacakan. Ternyata luar biasa membacakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di dalam jawabannya. Ini nanti bisa saya tunjukkan, mereka ada yang luar biasa menyampaikannya gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu dari jawaban-jawaban itu ada sesuatu yang kurang pas. Kurang pasnya itu negatif. Negatifnya itu ternyata itu saya tidak bisa menyalahkan karena ada faktor X dalam keluarga mereka. Faktor X dalam keluarga mereka yang menyebabkan mereka itu bisa memikirkan hal yang negatif terkait dengan pernikahan. Jadi dari mereka saya belajar dengan apa yang sudah kita pelajari bersama. Ini adalah banyak Bapak Ibu. Nanti terkait dengan pernikahan yang enggak pakai. Kita ingin berinteraksi tadi sesuai dengan tadi yang kita sampaikan kepada anak-anak terkait dengan pernikahan. Mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, mereka aman terkait dengan pernikahan. Dan saya berikan kesempatan mereka untuk menulis apapun terkait dengan pernikahan. Dan saya tidak pernah minta tulisan. Jadi tujuannya adalah, tapi karena di awal kami belum memberikan penjelasan. Jadi di awal mereka benar kritis dulu terkait dengan apa yang mereka amati, mereka dengar, mereka dengarkan dari di sekitar mereka. Jadi saya berikan kesempatan mereka untuk membaca karena tidak ada nama, tidak ada beban. Yang mendengarkan pun, yang membaca pun tidak ada beban. Itu salah satu siswa kami yang mereka saya yang membacakan gitu. Jadi saya berikan kesempatan mereka untuk membaca dan ternyata luar biasa jawaban dari anak-anak. Jadi kita melatih kreativitas karena sekali lagi berliterasi itu bukan hanya terkait dengan membaca saja, tetapi menulis, berhitung dan sekitarnya. Oke. Satu lagi Bapak Ibu. Habis ini Bapak Ibu. Yang terkait dengan yang tengah. Nah, itu kan oh iya bukan. Itu yang ada terkait dengan ini satu lagi Bapak Ibu. Yang tengah itu. Anak-anak ini kreatif banget. Mereka benar kritis terkait tugasnya adalah terkait dengan Quran surat Al-Imran 191 sampai 90 sampai 191 yaitu terkait bagaimanakah mereka bisa menganalisis bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak sesuatu yang sia-sia. Rabbana mafala tahadzakarilah. Nah, ternyata itu bernalar kritis sampai menemukan satu ciptaan yang Gusti Allah dan mereka selain bernalar kritis, mereka juga berkreatif untuk membuat itu adalah hasil karya mereka. Jadi terus kita belajar, terus kita kasih ke anak-anak, Bapak Ibu di sini dan stakeholder di sini bisa untuk bagaimanakah profil pelajar Pancasila itu terus jadi bukan hanya pada anak-anak tapi kita juga terus belajar bersama. Mungkin itu saja Bapak Ibu paparan dari saya, ini adalah cuma sedikit dari apa yang sudah anak-anak lakukan karena mereka adalah luar biasa. Terima kasih. Waktu selanjutnya kemudian silakan.
terima kasih. Di sini prakarsa perubahan yang sudah saya susun untuk melakukan visi saya. Sebenarnya kan kami itu diajari membuat visi Bapak Ibu. Visi yang ingin kita capai ketika kita menjadi seorang guru seperti itu. Nah, visi saya itu mewujudkan generasi abad 21 yang cerdas dan berkarakter seperti itu. Nah, di sini untuk prakarsa perubahan, jadi kita membuat sebuah prakarsa perubahan meskipun hanya kecil, tapi yang bisa kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya membuat yaitu meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran berbasis masalah. Jadi itu yang mungkin untuk saat ini bisa saya lakukan. Lalu langkah yang saya ambil di sini menyiapkan perangkat pembelajaran berbasis masalah, lalu menyiapkan media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik, melakukan evaluasi dan refleksi setelah dilaksanakan pembelajaran, dan menyusun penilaian bernalar kritis dan kreatif. Jadi sebenarnya ini seperti satu kesatuan, jadi muaranya adalah bernalar kritis dan kreatif. Saya menyusun sebuah perangkat itu tadi yang akhirnya bisa membuat anak itu bisa bernalar kritis dan kreatif. Lalu tentunya di sini langkah yang saya ambil itu akan terlaksana jika saya melakukan kolaborasi. Yang pertama yaitu melakukan diskusi lewat MGMPS Geografi ataupun MGMP Kabupaten dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Dan yang kedua, meminta rekan untuk mengobservasi pembelajaran di kelas atau istilahnya supervisi. Karena evaluasi refleksi itu tentunya bisa kita peroleh ketika kita mendapat masukan dari teman-teman atau rekan sejawat seperti itu. Membuat open class ya, atau lesson study kalau istilahnya dulu. Baik, cukup sekian untuk prakarsa perubahan. Selanjutnya prakarsa perubahan berian. Terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan di sini Bapak Ibu prakarsa perubahan yang telah saya rancang dan sudah saya lakukan pada demonstrasi kontekstual dan juga aksi nyata. Prakarsa perubahan saya mengambil meningkatkan rasa percaya diri siswa, dimensi mandiri profil pelajar Pancasila. Jadi di sini saya melihat dari potensi yang dimiliki oleh anak-anak yang sebenarnya siswa kita itu mampu Bapak Ibu, tapi mereka kurang percaya diri, kurang yakin, kurang masih insecure dengan apa yang mereka miliki. Nah, di sini langkah-langkah yang saya ambil itu adalah memotivasi siswa dan mengajak siswa aktif dalam kegiatan sekolah. Jadi dimulai dari lingkup sekolah dulu. Kemudian memotivasi dan mendampingi siswa mengikuti perlombaan untuk melatih kepercayaan diri siswa. Ini yang saya lakukan pada beberapa perlombaan yang telah diikuti oleh siswa pada akhir-akhir ini. Kemudian membuat desain pembelajaran yang lebih banyak, meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Ini yang mungkin Bu ini juga mengalami ya, bahwa keterampilan berbicara siswa itu mengalami kurang Bu kalau dilihat itu, karena mereka kurang percaya diri dengan apa yang mereka akan sampaikan. Jadi kita semakin memberikan keleluasaan pada siswa untuk kreatif, kemudian melatih mereka untuk berbicara di dalam kelas dulu. Itu lingkup sederhananya di teman-teman kelas mereka sendiri. Baru nanti kita ajak ke luar kelas di lingkup sekolah, dan yang lebih luas lagi di lingkup luar sekolah. Ini juga saya alami dalam mendampingi Kakang Sendo kemarin, bahwa kita itu punya potensi sebenarnya. Jadi anak-anak yang berprestasi itu saya ajak ikut Kakang Sendo, itu mereka malu-malu Mas ya. Nanti disuruh jalan di depan orang, nanti disuruh berbicara. Kalau nggak bisa gimana Bun? Saya belum siap. Kalau kamu tidak siap kapan lagi? Saya gitu. Jadi saya itu mencari kader Kakang Sendo itu luar biasa. Saya dengan tim itu 3 minggu itu nguji-nguji anak, memotivasi anak. Jadi saya gunakan dengan pengalaman saya pribadi, bahwa Bu Rian dulu kalau tidak berani, kalau tidak memulai, Bu Rian tidak akan tahu rasanya jadi guru. Bu Rian tidak akan tahu rasanya
luar negeri dibiayai oleh kampus, kemudian mengajar mahasiswa luar negeri, mengajar siswa-siswa di luar negeri, beliau tidak tahu loh. Jadi saya pancing mereka dengan pengalaman saya pribadi. Karena jujur saya daftar yang mengajar di Thailand itu syarat pertamanya harus bisa bahasa Inggris. Kalau saya tidak maju kala itu, saya sudah tidak tahu jadinya apa sekarang Mbak Ari. Karena itu saya, teman-teman saya ajak daftar itu takut karena syarat yang pertama itu. Jujur saya tidak bisa bahasa Inggris seperti Pak Ari ini yang guru bahasa Inggris ya. Tapi kalau ada orang ngomong bahasa Inggris itu kan sedikit-sedikit kita paham, tapi kita tidak bisa menyusun kalimat yang sesuai tenses dan kawan-kawan. Itu yang saya alami dan saya motivasi kepada anak-anak bahwa ternyata Brian bisa loh dok, pasti kamu juga bisa gitu. Jadi itulah yang saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa, dimensi profil pelajar Pancasila yang dimensi mandiri. Kemudian kolaborasi yang pernah dilakukan supaya prakarsa perubahan tersebut berhasil, mengajak seluruh warga sekolah untuk memberikan kesempatan siswa meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian berkoordinasi dengan rekan sejawat dan MGMP sekolah untuk menyusun desain pembelajaran yang menarik. Kemarin kita menyusun modul ya, modul 5, kemudian modul ya pembelajaran bahasa Indonesia sendiri. Itu kita pikirkan bahwa kita akan memunculkan karakter siswa yang percaya diri. Biar seperti gurunya, saya kan pede ya Pak ya. Saya kan ngisi-ngisi begini. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan bertiga. Ini slide berikutnya masih banyak, masih 200 slide. Enggak, ini slide yang ditunggu-tunggu ya. Itu terima kasih. Apresiasikan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Sama seperti yang kemarin di Semada, diskusinya keren. Ya, dari awal sampai dengan akhir sudah tertata rapi. Namun mungkin Bapak Ibu selain CGP mungkin ya ada yang bertanya-tanya. Kalau visi misi kita sudah sering baca di papan sekolah, tapi kalau prakarsa perubahan mungkin ada yang baru sekali dengar atau mungkin masih asing bahasanya gitu ya. Jadi tujuan kita diskusi tadi adalah untuk mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nyon pangapunten Bapak, kegiatan diskusi ini bukan bertujuan untuk mengubah visi yang sudah ada. Namun ini teman-teman CGP ini telah belajar sebanyak 4 modul. Di modul 1 ada 1.1 sampai dengan 1.4. Nah, salah satunya ini dipamerkan biar teman-teman yang belum ikutan CGP, nah ini biar tertarik. Dan alhamdulillah ini di Guru Penggerak Angkatan 11 sudah mulai dibuka dan Ponorogo juga ada kuotanya. Bapak Ibu daftar ya. Jangan hanya daftar, diselesaikan isinya dan ikuti tahapan perekrutannya. Mudah-mudahan lolos ya. Biar Bulian, Bu Wahyu sama Bu Aneng banyak temannya. Jadi nanti kalau kita mau membuat atau menyempurnakan visi ini, kita banyak sekali temannya. Dan yang mau untuk visi misi dan tadi tujuannya Pak, ini Bapak sudah lengkap sekali dari goal yang ingin kita capai, terus jalannya bagaimana, ini sudah. Namun mungkin yang perlu kita sampaikan, prakarsa perubahan ini merupakan gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset. Jadi kenapa berbasis aset? Ini tadi di awal kita sudah membahas atau menyelesaikan kalimat rumpang. Ini sebenarnya aset-aset yang sudah kita miliki.
Jadi apa sih yang bisa kita kembangkan nanti, apa yang bisa membantu kita mewujudkan visinya melalui misi sekolah ini berbasis aset. Ya, teman-teman. Kalau tadi ada usulan untuk visinya nanti bisa ditambahkan dimensi, ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila agar warga sekolah yang lainnya paham. Jadi tidak hanya Rian, Bu Aning, dan Bu Wahyu saja yang paham, tapi nanti warga sekolah secara keseluruhan juga paham. Ini masukan Bapak G, bukan untuk mengubah. Ya, dan mungkin untuk pembuatannya ini calon guru penggerak ini juga merupakan aset yang dimiliki oleh SMA 3. CGP ini juga harus berkolaborasi. Beliau ini sudah belajar, nanti monggo silahkan dimaksimalkan asetnya. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu ya, 3 Ibu dengan lulusnya guru penggerak ini dapat memajukan SMA Negeri 3 Ponorogo. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Akan dilanjutkan penutup oleh Bu Titi. Terima kasih Bu Anis atas waktunya. Insya Allah sudah disampaikan oleh Bu Anis tadi ya. Untuk kegiatan hari ini saya apresiasi sangat luar biasa untuk para CGP dari SMA Negeri 3 Ponorogo. Semoga nanti lulus semua ya Bapak Ibu, dan segera disusul oleh Bapak Ibu guru yang lain untuk segera daftar. Terkait hari ini sudah disampaikan oleh Bu Anis tadi bahwa visi para CGP ini memang belajar membuat prakarsa perubahan terhadap visi misi yang ada di sekolah. Nah, tentunya tidak untuk merubah visi yang sudah ada, tetapi untuk lebih menyempurnakan atau mengembangkan, okay? Karena sekolah penggerak tentunya visi harus bisa di-upgrade, tidak visi yang lama dipakai terus, tetapi mungkin perlu disempurnakan karena juga itu sebagai sekolah penggerak. Semoga ide-ide atau prakarsa dari para CGP dari SMA Negeri 3 ini bisa membawa perubahan yang lebih baik tentunya, dan lebih membawa SMA Negeri 3 menjadi lebih jaya. Tadi ingat ya, jaya. Amin ya rabbal alamin. Kami dari ketiga BP mengucapkan terima kasih atas waktu, kesempatan pada hari ini yang telah diberikan pada kami. Semoga membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Dari kami bertiga, apabila dan lebih mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.